ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syuhri wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah kesabaran akan berbuah manis. Sabar di dalam Al-Quran itu kurang lebih disebut sebanyak 103 kali dengan berbagai macam bentuk katanya, ya, baik menggunakan kata kerja maupun kata perintah maupun kata benda. Jadi memang sabar itu disebutkan oleh Allah berkali-kali betapa pentingnya sabar. Kemudian ada beberapa cerita di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran. Pertama adalah cerita tentang Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu sabar ketika menghadapi ujian, ketika beliau dibakar, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan anaknya kepada padang pasir, yaitu di dekat Ka'bah, lalu istri dan anaknya ditinggalkan di situ. Itu juga cerita kesabaran. Bagaimana beliau berdoa lama sekali sampai akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau minta. Nah, itu sabar. Terus kemudian ada lagi cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah tipikal manusia yang sabar. Bagaimana tidak, beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Orang mungkin melihatnya sudah putus asa, tetapi beliau sabar menghadapi segala jenis ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ternyata juga happy ending. Pada akhirnya beliau disembuhkan oleh Allah dengan cara yang unik dan dikembalikan semua apa yang pernah beliau miliki dengan cara yang unik pula. Itu Nabi Ayub. Nah, pada kesempatan ini saya ingin lebih fokus ke cerita tentang tentara Tolong karena kaitannya dengan berbuah manis. Saya akan baca terjemah surat Al-Baqarah ayat 249. Maka ketika Tolong membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Tolong
Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan tentara-tentara. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Cerita ini mengandung inspirasi. Jadi saya cerita singkat dulu Bapak Ibu. Dulu sesudah Nabi Musa wafat, di Bani Israel itu terjadi kekosongan pemimpin. Lalu para tokoh datang kepada Nabi, bukan Nabi Musa, kepada seorang Nabi. Mereka minta agar dipilihkan seorang pemimpin yang baik, yang akan memajukan mereka, yang akan melindungi mereka, yang akan menyejahterakan mereka. Kemudian Nabi tersebut menyampaikan, kalau memang itu yang diminta, Allah sudah memberikan wahyu kepada saya bahwa pimpinan kalian adalah Talut. Mereka awalnya menolak, bertanya, mengkritisi atas pilihan Talut itu, tapi pada akhirnya mereka menerima. Sesudah Talut diterima sebagai pemimpin mereka, sebagai raja, suatu saat mereka diperintahkan untuk perang melawan Jalut. Dan Jalut itu adalah tentara terkuat pada masa itu. Jumlahnya pun berkali-kali lipat, fasilitas mereka lebih banyak. Jadi kalau istilahnya perang ini adalah perang bunuh diri. Tapi mereka tetap berjalan. Nah, kemudian diujilah mereka oleh Allah dengan ujian sungai. Nanti kalian akan melewati sebuah sungai, apapun yang terjadi kalian tidak boleh minum. Apapun, mau alasannya perbekalan habis, alasannya langit kena pada pasir, tidak boleh minum. Nah, kemudian yang terjadi ternyata mereka banyak yang minum, sedikit yang tidak minum. Yang minum berarti bukan golongan Talut, yang tidak minum berarti golongan Talut. Tinggal di bawah. Nah, kemudian yang sedikit ini melawan yang banyak, jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat, sangat banyak musuhnya, dan mereka sedikit. Nah, mereka mengatakan bahwa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Oh, di situ disebut Allah bersama dengan orang yang sabar. Mari kita mencoba untuk menggali makna dari cerita tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, gambaran kesabaran adalah ikut aturan. Nah, itu Bapak Ibu. Ikuti aja aturannya. Kita berada di mana, aturannya bagaimana. Nah, kalau kita mengikuti aturan, berarti kita tergolong orang yang sabar. Nah, kita ikuti aturan aja. Kalau dalam konteks Talut tadi, aturannya apa? Jangan minum. Ya udah, jangan minum. Larangan jangan dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan, lakukan aja. Yang tidak perlu kita lakukan, kita lakukan aja. Oke. Jadi itu namanya sabar. Namanya sabar. Dan saya yakin ini akan membuat orang itu jadi mulia kalau bisa melakukan hal yang seperti ini. Mungkin tadi malam saya cerita sedikit ya. Tadi pagi saya dapat WA lagi. Tadi malam kan sesudah saya dari Mabakan, saya langsung pamit itu kan saya di bel. Jadi bel ini konteksnya hampir sama dengan yang sedang kita baca pada malam ini. Jadi ceritanya kan ini, ceritanya ada orang yang statusnya itu secara finansial kaya, ya. Jadi dia orang kaya. Lalu kemudian dia punya adik ipar, adik itu aja. Karena ceritanya ke saya itu sejak kecil dipisah dan non muslim.
setahun yang terakhir ini dia mu'alaf. Alhamdulillah. Dan mulai mu'alaf ini hubungannya agak baik. Mulai baik dia di Jakarta. Nah ini kakaknya di Semarang. Nah ketika cerita seperti ini, ternyata kemarin pagi, Ahad pagi itu saya belum semangat baca, subuh-subuh saya juga Ustaz, saya bisa ketemu enggak? Wah saya belum semangat. Dan nanti aja jam 1 saya pulang dari Jogja, saya bilang enggak jadi Ustaz, ternyata saya mau ngaji rumah pakai di WA lagi bisa mobil sekarang, nanti aja 19.30. Karena saya mobil. Nah ternyata adiknya tadi yang mu'alaf itu tertangkap polisi dalam kasus narkoba. Itu ceritanya begitu. Nah, dalam kasus narkoba lalu dia juga singkat cerita, intinya dia minta bantuan untuk menebus, karena dia diminta, Kak saya dibantu, saya mau minta untuk ditebus. Ditebuskan dia ditebus. Ketika kita ditebus, siang itu jam 1 tidak jadi panggil saya karena dia mantep mau membantu itu. Sorenya dia ragu lagi. Lalu Pak Ustaz saya mau nanya ini penting ini. Kalau saya nebus itu suap atau tidak? Tanya-tanyanya begitu. Lalu saya nanya kasusnya bagaimana? Adik jenengan salah enggak? Salah Ustaz, dia ngaku dia salah. Sama saya dia ngaku dia juga dia salah. Kalau dia salah, lalu dengan mau tebus itu maksudnya kan SP3. SP3 itu maksudnya kan bekasi radundake. Bekasi radundake kan berarti mengubah yang salah jadi benar. Berarti itu termasuk suap dan itu dosa. Itu hukumnya. Nah sikap jenengan terhadap hukum terserah panjenengan. Bagian cerita, saya pusing, di satu sisi saya ingin menghadapi ini dengan baik, di sisi lain saya tidak mau kehilangan keluarga. Kalau ini terjadi, udah pasti itu pecah keluarganya. Oh, juga kayak membantu sidik karena nominalnya disebutkan bagi dia, lalu saat ini kirim bisa. Masalahnya tidak begitu. Pas setengah 3 tadi malam dia lagi saya, Ustaz, ini jawaban saya pada adik saya. Jadi dia cerita bahwa saya sudah konsultasi sama Ustaz, kita ini kan sama-sama ingin jadi baik, kita tidak ingin ada suap dosa. Kalau pas muak saya mati gimana? Dalam proses ini aku mati bagaimana? Intinya penasihat itu. Saya kirim WA ini dengan mata menangis katanya. Terus kemudian paginya terus gimana Ustaz ini? Ya sudah, Bismillah. Saya jawabnya begini, Bismillah, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan. Nah ini bentuk kesabaran. Saya yakin di antara kita kalau menghadapi masalah seperti itu mungkin cara pandangnya beda. Cara pandangnya beda. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak. Makanya saya kasih motivasi secara syariat begitu. Kalau jangan melanggar ya jangan mau berlaku. Seperti pulau makhluk hukum. Nah inilah ujian kesabaran. Banyak di antara kita yang tidak sukses ketika menghadapi kondisi yang seperti itu. Jangankan Dajjal ya, Dajjal itu lebih dahsyat dari ini. Ujiannya tidak, ini adalah masuk enteng lah. Bagi sebagian orang ini enteng. Dajjal itu kan membuat orang jadi susah untuk melakukan kebaikan. Mau sholat aja dia susah. Makanya Bapak Ibu kalau kita mendengar cerita masa lalu, mungkin ada orang hanya mau sholat aja dia dibunuh, hanya mau berbuat baik mengatakan Allah saja disiksa kayak benar. Itu kan perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah itulah tipikal manusia sabar yang sesungguhnya.
Jadi kesabaran seperti itulah yang perlu kita pupuk, kesabaran seperti itulah yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Dan itu luar biasa. Saya tadi malam itu ikut nangis Bapak Ibu jam 3 itu. Saya sampaikan, ya Allah, dengan itu justru walaupun beliau adalah murid saya, jamaah saya, tapi itu memberikan inspirasi betul bahwa ternyata mungkin kita wajib taklim pada orang seperti itu, karena mereka justru yang menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu pelajaran luar biasa, Bapak Ibu. Karena ketika kita menghadapi sesuatu, kadang kita tidak punya sifat sabar yang cukup. Kadang kita tidak punya kemampuan untuk bersabar menghadapi situasi yang kita mungkin merasa tidak nyaman. Wedi itu, wedi iki, akhirnya kalau dengan kan agak permisif terhadap tindakan-tindakan yang tidak enak. Nah ini mungkin pembelajaran luar biasa ini bagi kita. Jadi tadi malam itu saya habis ngaji dari Mojo juga sibuk cerita tentang bagaimana kita hidup dan seterusnya. Alhamdulillah udah clear tadi subuh. Intinya jawaban dia, mohon maaf saya tidak bisa membantu, bukan karena nominal uangnya, tetapi karena saya takut melanggar aturan yang Gusti Allah. Dan ini patut dicontoh Bapak Ibu. Kalau panjenengan mungkin menghadapi hal yang berbeda, tapi substansinya sama, kita bisa, ya Allah, betapa saya ini memang diuji dengan ujian yang seperti ini. Oke. Nah itu contoh kesabaran. Nah, akan berbuah manis dan iya, asal istiqomah. Saya sampaikan ini apaan ini Bapak Ibu. Bukan berarti kita menyelesaikan satu masalah atau selesai. Belum tentu. Mungkin ada ujian-ujian berikutnya. Ujian-ujian yang kita hadapi. Dan jangan sampai keputusan kita untuk melakukan kebaikan itu kita sesali di kemudian hari hanya karena kita tidak sabar. Wah, dewasa aku ini, dewasa aku begitu, jangan Bapak. Nah, ini kesabaran, insya Allah akan berbuah kebaikan. Nanti kita yakin, kita itu punya Allah, kita itu punya Al-Quran, kita punya Rasul yang tersebut tadi menginformasikan kepada kita orang sabar itu akan dikasih kabar gembira. Wa basyiris shabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Mungkin besok pagi ini akan menemui saya, insya Allah. Yang tadi saya ceritakan itu besok pagi mungkin ketemu langsung sama saya, akan saya perkuat lagi. Semoga ini bisa memberikan dorongan karena kita hanya bisa membackup dari mereka. Nah, Bapak Ibu, yang kedua berkaitan dengan cerita Tolong ini. Tolong itu digambarkan bagaimana? Beliau itu jumlahnya dikit, tentaranya kurang terlatih. Kok beliau bisa sukses? Kok beliau bisa menang? Beliau menang itu kan karena sabar. Jadi kalau teorinya Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Belanda ya. 350 tahun itu benar pada sih? Karena Belanda itu kan rame-rame sama Norwegia, rame-rame sama Prancis itu tahun 1800-an. Apa sebelumnya bukan Belanda dengan cantik. Kita tidak tahu pasti. Ya kalau kita melihat sejarah Belanda, populasi Belanda itu sedikit ya. Belanda itu sekarang aja hanya 17 juta orang. Kok Siti iso ngalahke wong Indonesia semua kan? Nek saiki 17 juta, mungkin tahun 1600 ada 1 juta ya. Jepang juga kecil. Kok kecil bisa mengalahkan banyak? Teori mereka dengan ilmu pengetahuan. Teori mereka dengan ilmu pengetahuan dan jenengan percaya dengan adanya teknologi yang mereka miliki, maka mereka bisa menguasai. Dengan sistem manajemen yang bagus, mereka bisa menguasai. Itu bukti sejarah kan.
Dan jenengan diceritani ono bukti sejarah jenenge Tolut. Kita bicara sama-sama sejarah. Yang satu sejarah tentang Belanda yang menguasai Indonesia, Jepang yang menguasai Indonesia, dan kita mengiyakan Indonesia dimerayakan di mana-mana mereka punya kemampuan untuk menguasai yang besar, kelompok kecil menguasai yang besar. Nah ini terjadi. Kelompok kecil namanya kelompoknya Tolut menguasai kelompok besar namanya Jalut. Jalut itu menguasai hampir separuh bumi. Kok bisa? Rumus mereka apa? Pengetahuan, strategi? Bukan. Rumus mereka adalah sabar. Lu kok iso ya? Nah ini tergantung lu jangan lupa. Bagaimana mau mensikapi ini? Apakah yakin dengan kesabaran itu kami diatin kualitatif pola kesehatan kesehatan dirinya? Iya. Nah tentu sabar yang diaplikasikan dengan benar. Selain mereka juga mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah yang kita sebut tadi sebagai mengikut aturan. Yang kedua, mereka juga taat asas. Wong sabar kan ngerti kapan saatnya jalan, kapan saatnya diam, kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Wong sabar. Nih, ada sebuah cerita dari Cina kalau tidak salah. Ada dua petani. Yang satu nanam apa? Jenis wet plant, bambu. Ada kan terkenal negara di Bangka. Jadi yang satu nanam, budgetnya berapa tahun? Nah, yang satu tahun dia bertumbuh. Siji setahun bumi wis turun. Ini 1 tahun, 2 tahun yang ini 1, 2, 3, 4, 5 udah 3 tahun, 2 tahun udah sampai 5 meteran udah tinggi. Nah ini bisa cilik terus dipoyoi, mas nanggur kaya ngono 5 tahun bisa cilik kok dimu boten kata JT kan 10 tahun. Saya meyakini 8 tahun dia akan lebih tinggi dari itu. Lha mungkin saya wis 5 tahun kok. Wis 5 tahun berarti 1 meter, 5 meter pilih moya. Ya boten ngerti. Ya boten ngerti. Engko pokoknya itu akhirnya tahun ke-6 dia modal. Begitu modal, mulai cepet. Perkembangannya panjang. Dan akhirnya ketika sampai di finish 8 tahun dia lebih tinggi, lebih kokoh, lebih kuat daripada yang pertama. Lalu ditanya, kok bisa begitu? Iya, karena orang seperti ini membangun fundamental kuat DC untuk menggali kita. Sing angel kuwi bangun noyon, sing malah angel itu membangun akal, yang susah itu membangun fundamental. Dan sampai langsung betul-betul gede, tapi akalnya kan pakai kuat. Loh, cerita ini bisa beneran, bisa ilustrasi. Itu gambaran wong sing sabar, taat pada asas. Lalu panjenengan kan kadang sabar kan ngoten iki. Ora bener proses. Angger kok kancane kok modal cepet mendhuwur melu-melu. Kene dibedol ganti sing kuwi. Kan kula jenengan kadang ngoten. Dan kita jenengan bakul tahu dengan bakul tempe. Wah, bakul tempe laris, melu bakul tempe. Jebule bakul tempe dikancani jae malah dadi laris wong bakul akeh. Bakul tahu malah laris, malah kena. Oh, ora sabar. Dalam konteks bisnis kan begitu. Nah, jadi kita itu kan kadang tidak sabaran. Kalau ngaji juga sabar. Serak pengen iso. Serak pengen iso. Kanjeng Nabi itu dikritik sama Allah, dikritik langsung. Ketika suatu saat Nabi itu kan diajari sama malaikat Jibril, Rasulullah, nanti kalau saya baca jangan jengkelkan di Musa nopo-nopo pun untuk mau fikir. Karena pun bulan kali Kanjeng Nabi suatu saat muka-muka
malaikat lambi melu niroke malaikat Jibril membaca Rasulullah. Lalu apa? Allah langsung menurunkan ayat la tuhawid bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerak-gerakkan bibirmu supaya cepat bisa. Loh, kalimat supaya cepat bisa apa sabar? Urusanku inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Urusanku nanti untuk mengumpulkan bacaan itu dalam dadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami sudah membacakan untukmu, maka ikutilah bacaan. Ini tahap asas. Ikuti prosedurnya. Nah itu sabar namanya. Jadi di samping tadi dalam konteks kalau sabar ketika dilarang ya tidak dilanggar, tapi juga taat asasnya. Asasnya diikuti itu, maka insya Allah akan muncul wabashir sholih, beritakan gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita mungkin ya bisa melakukan dua hal tadi, pertama adalah ikuti aturan, yang kedua taat asas, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak golongan kecil kata Allah ini yang bisa mengalahkan golongan besar disebabkan mereka punya karakter yang semestinya. Nah, teorinya di sini adalah sabar. Teorinya yang di sini jangan boleh ke teori yang lain seperti tadi saya cerita tentang bagaimana Belanda menguasai Indonesia. Aneh. Saya dulu aneh. Populasi sini kok bisa menangkapnya piye? Ternyata mereka punya senjata, mereka punya manajerial yang bagus. Ini dan itu rumusnya. Itu rumusnya. Kan kalau kita membaca sejarah Eropa, perkembangan Eropa bagaimana dan seterusnya. Kan dulu sebelum ada Belanda kan sudah ada mana? Andalusia. Eropa itu dulu dikuasai orang Islam. Sekitar 700-an tahun dikuasai oleh orang Islam. Teori mereka semua mengatakan bahwa itu karena pengetahuan. Ada satu yang dilupakan mereka, yaitu teori kesabaran. Sabar itu luar biasa. Sabar itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang saya